Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Hari ini kita belajar tentang jangan mengasihi dunia yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-17. Ada satu lagu lama yang cukup populer berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Ada kisah sedih di sana, bahagia di sana. Ada kisah kesuksesan, kegagalan dan sebagainya. Dunia memang tempat segala peristiwa terjadi bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Alkitab juga memakai istilah dunia, bahkan seringkali ada perbedaan arti yang sangat kontras. Sebagai contoh, dalam bacaan ini 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sedangkan dalam Yohanes 3 pada ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi manakah yang harus kita ikuti? Apakah kita harus menjauhi dunia atau kita harus mengasihi dunia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengerti apakah arti kata dunia itu. Menurut KBBI, dunia memiliki 4 arti. Antara lain, yang pertama, dunia itu bumi dengan segala sesuatu yang ada di atasnya. Yang kedua, dunia itu alam kehidupan atau lingkungan kehidupan. Dan yang ketiga, dunia itu semua manusia yang ada di muka bumi. Yang keempat, dunia itu segala yang bersifat kebendaan yang tidak kekal. Menurut Alkitab ada 3 hal. Yang pertama, dunia itu bumi atau alam semesta geografis. Hal ini kita lihat dalam ungkapan Yesus sendiri dalam Yohanes 9 pada ayat yang ke-5. Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, dunia ini adalah bumi, alam semesta atau geografis. Yang kedua, dunia itu seluruh manusia. Yohanes 3 pada ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah, dunia di sini adalah seluruh manusia. Dan yang ketiga, dunia adalah sebuah sistem dan nilai yang ada di dalam dunia. Dalam bacaan 1 Yohanes 2 pada ayat 15 sampai pada ayat yang ke-17. Kata dunia yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-15 adalah sistem dan nilai moral universal yang berlawanan dengan sistem dan nilai dari Tuhan. Ayat 17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Apa kesimpulan ini? Tentu inilah yang dimaksud dengan hawa nafsu. Dalam Yakobus 4 pada ayat yang ke-1 dan 4 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Pada ayat yang keempat, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, mengasihi dunia artinya kita menyerahkan hidup kita dan menuruti apa yang dunia tawarkan kepada kita. Mengasihi dunia bermakna mengabdi kepada harta, filosofi, dan prioritas pada sistem dan nilai yang bertentangan dengan Tuhan. Mengasihi dunia akan membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, membuat hati kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak lagi bergairah untuk berdoa, membaca Alkitab, beribadah, melayani Tuhan, dan akhirnya semua kehidupan rohani kita menjadi padam. Menjauhi dunia bukan berarti tidak boleh ada TV, tidak boleh ada bioskop, tidak boleh ada segala sesuatu anti teknologi yang modern, anti internet dan sebagainya. Tidak ada salahnya kita menikmati hal-hal baik yang Tuhan sediakan selama kita hidup di dunia. Namun entah itu musik, entah itu film, teknologi, pakaian, jabatan atau yang lainnya, jangan membuat kebahagiaan kita bergantung pada pemuasannya. Kalau kebahagiaan kita bergantung kepada dunia, ketentraman kita tergantung kepada dunia, sukacita kita bergantung kepada dunia, maka kita sedang mengasihi dunia lebih dari Tuhan. Dan jelas firman dalam bacaan ini dalam 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-15b berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bahkan tak tanggung-tanggung yang kita bacakan tadi, Yakobus 4 pada ayat yang ke-4 berkata, barang siapa menjadi sahabat dunia, maka dia menjadi musuh Allah. Jika kita terus mengasihi dunia seperti orang yang tidak percaya,
maka pertumbuhan rohani kita akan lumpuh dan tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Untuk itu, jangan mengasihi dunia, tapi lakukanlah kehendak Allah, yaitu saling mengasihi. Kehidupan manusia lama adalah mengasihi dunia dengan segala kemewahan, kemegahan, kemudahan, dan kenikmatannya. Sedangkan kehidupan manusia baru, yaitu manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, akan mengikuti perintah baru. Apa yang dimaksud perintah baru? Yaitu supaya hidup saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Bacaan itu bisa bacakan dalam Yohanes 13 pada ayat yang ke-34. Selamat menjadi ciptaan baru, salam sehat rohani, dan salam sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati.